العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فنوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ومن مشايخنا من صالح النيات إن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وتضرعنا في تضرعهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. Sampai di mana? Halaman berapa? Hah? 28 yang mana? Muhrim. Faslun wa yahrumu al-muhrimi asyaratu asya'. Diharamkan bagi orang yang berihram 10 perkara. Lubsul makhid, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Wa taghtiyatur ra'si, menutup kepala. Minar rajuli, dari laki-laki. Wal wajhi minal mar'ati, dan enggak boleh bagi perempuan itu menutup muka. Wa tarjilus sya'ri, yaitu nyisir rambut. Wa halqihi, memotong rambut, menggunting rambut atau membotakkan rambut. Nggak boleh selagi belum selesai daripada tahallul, selagi belum selesai daripada ihramnya. Karena kalau nyisir khawatir ada rambut yang terlepas, itu rontok. Jadi kalau dalam ihram, kalau mau nyisir cukup pakai tangan aja gini, diusap pelan. Kan ya nggak boleh nyabut rambut. Nah kalau nyisir seolah-olah tuh kayak kita nyabut rambut. Makanya dari nyisirnya aja udah nggak boleh, karena nyisir menjadi penyebab rontoknya rambut. Aja, apalagi kayak serit gitu ya. Apalagi model ininya yang banyak begitu ya. Sekiranya kalau begini tuh kudu pakai tenaga sedikit, akhirnya ada rambut yang copot, ada rambut yang terputus, maka wajib bayar mod fidyah. Terus wa takhlimul adfar, gunting kuku, gigit-gigit atau gini ini sama deh sampai selesai. Watibi, haram bagi dia watib, pakai minyak wangi. Sebelum ihram sunnah pakai minyak wangi. Dalam keadaan ihram haram hukumnya pakai minyak wangi, kecuali setelah selesai. Termasuk minyak wangi pakai sampo, pakai sabun. Adapun sikat gigi pakai pasta gigi bukan termasuk minyak wangi. Jadi boleh pakai odol jenis mereknya apapun. Pakai apa namanya nih, Listerine tuh kan, mouthwash gitu ya, obat kumur juga boleh. Nggak boleh Rexona, Embody, minyak wangi, sampo, sabun, itu nggak boleh. Alhamdulillah. Mandinya boleh tapi nggak pakai sabun. Kalau mandi mah boleh nggak pakai sabun, gitu ya. Kalau gahru, kalau sengaja dia bakar diginiin, itu nggak boleh. Tapi kalau ada orang bakar di sana, dia lewat sampingnya, mau nggak mau dia lewat samping itu bakalan kena wanginya, itu nggak ada masalah.
Paham ya? Kalau kayak kita nih maulid gitu ya, didelengin gini, itu emang namanya kita lagi disengaja dipakein. Kalau lagi berihram kagak dipakein, nggak boleh begitu dia. Watib wa qatlus sayd, membunuh hewan baik masih umroh ataupun sudah selesai umrohnya. Hewan yang berada di tanah haram hukumnya haram dibunuh, segala bentuk hewannya. Lalat, nyamuk aja kagak boleh. Tapi alhamdulillah selama di sana nggak pernah ketemu lalat, begitu ya. Lalang apa kayak dah, cicak misalnya kalau ada kagak boleh. Ketemu tikus kagak boleh, begitu ya. Jadi dimin aja udah. Wa akdun nikah, akad nikah. Kalau akad nikah masih ikatan ihram. Kalau sudah berihram, udah selesai tahallul, dia mau akad nikah di depan masjid, di depan apa namanya Ka'bah misalnya begitu ya, sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Yang jadi patokan adalah ilmu setelah nikah, hak dan kewajibannya dia paham. Suami kewajibannya apa, istri kewajibannya apa, dijalanin, ditunaikan taat kepada Allah, saling membantu dalam taat kepada Allah, insya Allah berkah kehidupan nikahnya. Nggak mesti akad harus di depan Ka'bah. Berapa banyak akad di depan Ka'bah bercerai, artis nggak sedikit yang kayak begitu, karena dia nggak paham tuh kewajibannya apa, menjaga hubungan. Kalau udah nikah sama orang lain, batasan-batasannya itu bagaimana yang bisa menimbulkan fitnah, begitu ya. Wal wat'i, begitu juga waktu berhubungan suami istri nggak boleh kecuali setelah selesai ihram. Wal mubasyarah bisyahwah, iya, muqaddimahnya hubungan itu ada namanya mubasyarah. Mubasyarah itu artinya saling bersentuhan. Basyara yubasyiru mubasyaratan, saling bersentuhan laki dengan perempuan yang dia ikatannya pernikahan. Selagi belum tahallul maka belum boleh. Tapi kalau udah tahallul, tinggal di Mekah 4 hari ihram, umrah, karena umrah. Hari pertama dia niat ihram. Setelah hari pertama selesai dia ihram, dia tahallul, udah boleh berhubungan suami istri, boleh. Gitu ya. Wa fi jami'i dzalika al-fidyatu. Semua yang tadi ini disebutin kalau dilanggar wajib fidyah. Illa akdun nikah, kecuali akad nikah. Fa innahu la yanaqidu, maka sesungguhnya akad nikah dalam keadaan berihram, baik ihram haji ataupun ihram umrah, tidak sah. Tidak sah. Wala yufsiduhu illa al-wat'u fil farji, dan enggak bisa rusak itu akad nikah melainkan dengan berhubungan suami istri ketika sudah masuk di dalam farji, kemaluan. Wala yakhruju minhu bil fasad, dan enggak keluar dari fasad, rusaknya pernikahan. Wa man fatahul wuqufu bi Arafata tahallala bi amali umratin. Siapa orang yang datang ke Mekah niatnya pengen haji tapi dia enggak sempat yang namanya wukuf di Arafah. Dia datangnya pas sudah hari Id. Hari Arafah hari apa? Hari ke-9, sehari sebelum Id. Tapi dia baru nyampe di hari Idul Adha. Maka dia gugur, dapat Arafah gugur. Terus kalau udah gugur Arafahnya, bagaimana dia udah niat haji? Maka dia tahallul dengan amal umrah, bi amali umrah. Ya udah, padahal pesawatnya udah buru-buru tuh, turun di Jeddah ada naik mobil, kejebak macet sampai datangnya di hari Idul Adha. Padahal hari Arafah selesainya subuh hari Id.
Kalau masih sepertiga malam terakhir di hari di malam takbiran masih sah. Orang udah pada nginep di Muzdalifah, ente baru datang ke Arafah, masih sah. Selagi belum subuh hari Id. Karena minimal Arafah sesaat, sekedar subhanallah. Masuk ke tanah Arafah, sekedar subhanallah, gugur Arafahnya. Dia baru datang habis subuh, dia baru datang habis salat Id di pagi hari di tanggal 10 Zulhijjah. Ini orang berarti sudah ketinggalan Arafah. Tapi bagaimana, saya udah pakai pakaian ihram? Nah, kalau udah gugur Arafahnya, maka dia kembali ke Masjidil Haram, dia beramal dengan amalan umrah. Dia tawaf 7 kali putaran. Dia sa'i baina Safa wal Marwah. Habis itu dia gunting rambut. Tahallulnya dengan cara beramal umrah. Tapi wa alaihil qada'u, bagi dia untuk mengqadha hajinya di tahun depan, karena dia udah niat haji. Jika dia mampu, lah kita daftar haji sekarang reguler berapa tahun? Bisa 30 tahun, 18 sampai 47 tahun. Jakarta paling cepat 18, paling lama 47 tahun. Bayangin tuh. Jadi bagaimana tuh kalau mau haji cepat? Ya bisa juga sih, cuman harganya berkali-kali lipat. Mungkin orang dari Kebab bisa langsung berangkat, cuman ngontrak ntar pulang. Gitu, dijual tanahnya. Gitu ya. Wa alaihil qada wal haji, maka bagi dia wajib qada dan wajib haji. Haji itu apa? Motong hewan kurban. Haji itu nama lain daripada kurban, udhiyah. Nama lain dari dam juga. Kurban, haji bagi orang yang berhaji. Dam, terus kemudian akikah, itu syarat hewannya, syarat motongnya itu sama semuanya. Unta, kerbau atau sapi sampai kambing atau domba. Wa man taraka ruknan lam yahil min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Siapa orang yang ketinggalan rukun umrah atau rukun haji, maka nggak sah hajinya dan nggak bisa kecuali harus dilaksanakan salah satu rukunnya. Rukun haji apa? Niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, gunting rambut atau tahallul tertib. Ini 6 kudu dikerjain. 1 nggak dikerjain, hajinya kagak sah. Nggak bisa dibayar pakai dam sekalipun. Paham deh? Orang pulang haji, gimana haji lo? Wah, haji luar biasa tahun ini, cuman gue 1 doang, wukuf gue kagak sempet. Ya kagak sah berarti hajinya. Paham deh? Sa'i sih gue jalanin, cuman tawafnya gue kagak kuat dah, gue kagak tawaf dah, akhirnya gue lompat aja langsung sa'i. Ya kagak sah. Nggak bisa dibayar pakai dam sekalipun. Paham tuh? Kalau botak ada botak dari Indonesia ke botak. Iya. Sampai di sono dikerok. Sekedar jalanin aja bisa cukurnya. Nggak usah pakai dikelet. Kalau dikelet kan sakit. Wa man taraka wajiban lazimahud dam. Siapa orang yang meninggalkan salah satu kewajibannya haji atau kewajibannya umrah, bisa dibayar pakai dam. Begitu ya. Bisa dibayar diganti pakai dam. Tapi kalau yang digugurkan, kalau yang dikalahkan kalau dia nggak sanggup melaksanakan salah satu bukan rukun tapi wajib. Paham ya? Wajibnya haji apa? Niat ihram dari miqat. Itu namanya wajibnya. Dia niat, cuman bukan dari miqat. Itu pesawat turun di Jeddah, pakai pakaiannya masih biasa. Kudunya kan minimal di Bandara Jeddah diganti tuh pakaian ihram. Ini buat yang laki ya, dia niat ihram. Orang ngiranya dia pekerja nih,
sama imigrasi dicetok aja. Oh ya silakan. Sampai di hotel Mekah baru diganti pakai kain ihram. Baru dia niat nawaitul hajja wa ihram atau nawaitul umrata. Nah yang kayak begini bayar dam. Itu apa namanya? Hilah itu apa ya? Cara yang dimiliki oleh orang yang visanya bukan visa haji tapi visa pekerja. Jadi menyaruh di bandara biar di imigrasinya dapat stempel, dipersilakan masuk. Dia nggak pakai pakaian ihram begitu ya, dikiranya dia bekerja, dia masuk. Tapi nanti pada saat di Mekah, di sampai hotel, dia baru berganti kain ihram, langsung turun ke Masjidil Haram, tawaf sa'i, selesai umrah. Paham tuh? Tapi dia wajib bayar dam. Kenapa? Karena dia niat ihramnya bukan dari miqat. Begitu ya. Itu yang haji-haji yang furoda rata-rata begitu dia. Cuman imigrasinya udah dikasih uang kopi juga, jadi pas sambil nyetok, gue tahu lo mau haji, kata dia gitu. Ya silakan dah, haji mabrur ya, kata dia gitu. Udah dapet senan, kalau enggak, diperiksa betul, disuruh balik kalau ketahuan. Nah gitu ya. Waman taraka sunnatan lam yalzamhu bitarkiha syai'un. Siapa orang yang meninggalkan kesunahan haji atau kesunahan ihram umrah, maka nggak wajib apa-apa. Namanya juga sunnah, maka nggak wajib apa-apa. Contohnya apa yang sunnah? Antara tawaf ifadah atau antara tawaf umrah sama sa'i itu ada sholat sunat, namanya sholat sunat tawaf. Itu hukumnya sunnah. Dia nggak laksanain, tetap hajinya sah. Gitu ya. Ketika tawaf, setiap kali ngelewati rukun Hajar Aswad, dia lambain tangan, Bismillahi Allahu Akbar, dikecup 3 kali. Dia nggak laksanain gitu, hajinya tetap sah. Habis niat ihram di miqat, sampai perjalanan menuju Mekah, sampai tawaf, itu sunnahnya banyakin talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Dia diem aja, nggak ngucap gitu, dia nggak zikir apa-apa, hajinya tetap sah karena itu sunnah, gitu ya. Cuman predikat haji yang mabrur bukan hanya yang rukun, bukan hanya yang wajib dikerjain, tapi yang sunnah yang kecil apapun dilaksanain, itu baru predikat haji mabrur. Paham deh? Ini kadang-kadang orang haji udah kayak cuman pindah doang, gerak aja tubuhnya, hatinya tuh kayak masih di sono, dia masih sempet-sempetnya dia balas WA urusan. Iya tuh tanda tanganin aja, lagi tawaf ini. Bukan main. Iya sih kagak apa-apa, kagak batal tawafnya, sambil ngomong gitu ya. Cuman kan sayang, harusnya diingat akhirat, dia masih ingat dunia. Faslun wa dima'ul wajibah, nanti kita terusin. Sampai di mana ininya? Al-atiyatul haniyah. Tiga puluh enam. Ya. Pokoknya kalau ada orang yang ingin ngajak ente berantem, ngajak ente supaya ente akhirnya marah, coba mancing, jangan dijawab, jangan diturutin hawa nafsu yang kayak begitu. Yang kayak begitu akhirnya marah, setan girang, Allah benci.
begitu ya. Orang kalau udah marah apa dikata udah gak bisa ngerem mulutnya udah, ya nggak. Wahada huwa muradu syaitan, ini yang dibinginin nama syaitan tuh begini, biar ente nggak bisa ngekang hawa nafsu, biar ente mulutnya sesumbar apa jadi goblok-goblokin udah. Qad qala ahlul fadl tis'atu a'syaris salamah fit taghaful, ada 18 menurut ulama, ada 19 selamat dari taghaful, selamat daripada ente mengabaikan, gitu ya. Wa taghafal an umurin innahu lam yafuz bil hamdi illa man ghafal. Berusahalah untuk menjadi anggap itu perkara yang lewat aja. Taghaful itu apa? Perkara yang tidak mesti harus dianggap serius, dilewatin aja. Ada beberapa perkara yang kagak mesti harus dijawab, dianggap lewat aja. Kalau ente jawabin lam yafuz bil hamdi, ente nggak bakalan beruntung dengan pujian dari Allah. Illa man ghafal, kecuali orang-orang yang memang udah lalai, udah lupa, nggak ada yang ngingetin, jarang hadir majelis, nggak ada yang nasihatin, jauh sama ulama, jauh sama orang tua, jadi nggak ada yang nasihatin. Beku hatinya, keras tabiatnya, sehingga dicolek permasalahan sedikit aja langsung marah. Sabarnya setipis tisu, begitu ya. Wa alaika bikitmanil asrar, hendaknya kalian wajib untuk menyembunyikan rahasia-rahasia. Wala tatahaddath indan nas, kalau ente mendengar rahasia seseorang jangan sekali-kali ente umbar di depan orang. Illa bima turidu zuhurahu, khususan ma yadurruka idza dhahar, kecuali memang yang kalau ditimbulkan ini lebih bagus, begitu ya. Karena kalau nggak diginiin bakalan membuat ente jadi mudarat, membuat ente jadi buruk. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada orang terkenal nih deketin seseorang itu bakal cuman pengen ngambil barang berharganya, atau cuman pengen memanfaatin, pura-pura udah deket minjem duit, habis itu dia kabur, nggak tahu ribanya. Nah yang kayak begini boleh kasih tahu, hati-hati, ntar dia bakal begitu ya, atau dia bakal ngerusak, apalagi permasalahan perempuan, dia bakal ngerusak perempuan kita. Oh, hati-hati ini. Fa innahum yusari'una fi ifshahi, yang kayak begini kudu buru-buru dibuka rahasia ini, karena berapa banyak di kampung sebelah habis perempuannya sama dia nih, dipacarin doang begitu ya, dinikahin kagak. Aku setia akan bertanggung jawab, bohong begitu ya. Dia kagak ada bekasnya, lah orang perempuan. La haula wala quwwata illa billah. Deketin anak perempuan ente, deketin, jadikan dia orang yang paling merasa disayangi oleh orang laki-laki, yaitu ayahnya sendiri. Jangan sampai dia kekurangan kasih sayang sehingga mencari orang lain yang bukan mahramnya. Diceritakan, dia ungkapkan kasih sayangnya ketika belum halal. Hati-hati kalau punya anak perempuan, dijaga betul-betul. Idzal mar'u afsa sirrahu bilisanihi wa lama alaihi ghayrahu fa huwa ahmaku. Idza daqa sadrul mar'i an sirri nafsihi fa sadrul ladzi yufsi lahu sirru adiyaku. Wa mimma yanbaghi kitmanuhu al-faqru. Ini tadi yang kita bahas, ini ada di dalam syair ini.
Sebaiknya terus yang wajib kita rahasiakan urusan orang lain yang kita tahu apa tuh? Pertama, kefakiran. Jangan bahas kepada orang lain, membuka rahasia orang lain karena fakirnya dia. Dia tuh duitnya kagak ada. Jadi kalau nongkrong jangan diajakin dah. Begitu, modelnya korek doang. Rokok habis sebenarnya. Misalnya itu nggak boleh. Fakir itu jangan dibuka. Wal adawatu, permusuhan jangan sampai. Fulan A lagi gedek sama si B, begitu ya. Ente tahu, jangan ente ke jalan ke B. Oh fulan tuh lagi gedek sama ente tuh, jangan. Biarin aja, seolah-olah ente nggak tahu. Ente pindahin tuh omongan, ada lebihnya, adu domba tuh. Akhirnya si B marah, berbalik marahnya. Si A tambah marah lagi. Jadi minimal kalau buka ada permusuhan sama orang lain, minimal namimah, ngadu domba. Begitu ya. Jadi jangan buka permusuhan yang dimiliki oleh orang lain. Wa ta'ah, ketaatan orang lain jangan dibuka. Begitu ya. Fulan tuh rajin sedekahnya, fulan itu sholat tahajudnya luar biasa. Karena bisa jadi dia lagi beramal ikhlas. Khawatir kalau ente buka, apalagi di depan dia, depan orang lain yang dia ada di situ, khawatir ntar dia jadi sombong, khawatir ntar dia jadi bisa aja lah, naikin lagi dah, ntar gue bayar, gitu ntar jadinya, jadi nggak ikhlas, gitu ya. Wasafaru, kepergian seseorang, fulan lagi pergi, fulan lagi, gitu ya. Illa an daruratin, kecuali darurat. Wala takrah hasadal hasidin, fa innahu la yakunu illa ala dunya aw din. Begitu ya. Maksudnya apa namanya? Jadi orang jangan hasud. Hasud minimal hasud itu tidak ingin orang lain senang, itu minimalnya. Itu udah dianggap hasud. Fulan bin fulan baru dapat duit dari hasil warisan sekian. Tambah banyak duitnya. Biasanya tuh kalau gak mau hasud tuh, gak seneng. Begitu ya. Yang kedua, hasud yang tinggi dari itu bukan hanya dia nggak senang sama nikmat yang diberikan oleh orang tersebut, tapi berharap juga kenikmatan itu hilang dari dirinya. Fulan baru beli kulkas 2 pintu, begitu ya. Ada pasportnya mau buka, bukan. Ada fingeringnya tuh, bukan. Kata dia, gua doain mudah-mudahan kulkasnya cepat rusak, bukan main. Dia bukan nggak demen doang dia baru dapat kulkas, tapi berharap kenikmatan ini hilang. 2. Ini yang paling parah, yang nomor 3. Dia udah nggak senang orang lain itu dapat nikmat, dia berharap kenikmatan itu hilang, dan dia berharap kenikmatan itu pindah kepada dirinya. Paham ya? Bukan pengen kulkasnya hilang aja, tuh kulkas mudah-mudahan ntar gue yang beli, ntar gue yang dapat, gitu ya. La haula wala quwwata illa billah. Fa innahu la yakunu illa ala dunya aw din. Ini enggak terjadi kecuali atas dunia dan atas agama. Bahwa lazim, kecuali hasud itu boleh di 2.
Yang pertama itu namanya bukan hasud sebenarnya. Lebih disukai kalimatnya ghibthah. Apa itu ghibthah? Keirian, kepengenan yang ada dimiliki oleh orang lain, berharap dia sama, bahkan melebihi. Tapi nggak menginginkan hilang, nggak. Gue seneng orang lain dapat itu, gue seneng. Cuman gue juga pengen kayak begitu, bahkan gue pengen lebih dari dia. Itu ada di dua. Yang pertama, fulan diberikan harta dan dia pakai untuk sedekah dari hartanya tersebut. Fulan orang kaya, nggak boleh ngelihat masjid butuh renovasi dikit, dia udah paling duluan. Bakal semen, bakal tukang, dia udah ngeluarin duluan. Timbul dalam hati kita, gue pengen juga kayak dia tuh. Hartanya banyak dipakai buat sedekah, buat nolong agama. Tuh boleh itu yang kayak begini, namanya ghibthah. Iri yang boleh dalam agama ini. Yang kedua, fulan diberikan keilmuan agama, diamalin agamanya dengan ilmu tersebut, dia ada kecemburuan seperti itu, dia pengen sama seperti dia dan bahkan lebih. Yang kayak begini boleh dalam agama. La hasada illa fitnatain, kata Nabi SAW. Enggak ada hasud kecuali di dalam dua perkara ini. Begitu ya. Wa huwa lazimu man khassahu Allahu bi syai'in min hadain. Kama qila, dialah orang yang diberikan kekhususiah, keistimewaan sesuatu dari salah satu dua ini, dunia dan agama. Kama qila, sebagaimana dikatakan oleh ulama, wa idza aradallahu nashra fadilatin tuwiyat ataha laha lisana hasudin. Kalau Allah pengen menyebarkan anugerahnya, maka Allah datangkan lisan-lisan orang yang hasud. Begitu ya. Jadi kalau ente dengar ada orang hasud sama ente, diemin aja. Itu bukti kalau Allah lagi pengen ngabarin kepada mereka tentang anugerah yang Allah berikan kepada diri. Laula isti'alun nari fi ma jawarat ma kana yu'rafu qattu nashrul 'udi. Gitu ya. Kalau bukan api yang makin tinggi dalam kayu bakar, yang api tersebut nampak terlihat dari kejauhan, nggak bakalan tahu tuh kedudukan kayu bakar yang ada di bawahnya. Paham nggak maksudnya? Kadang kalau pengen ngasih tahu di bawah banyak kayu bakar, nggak mesti harus ngelihat dari jauh, diongkel-ongkel. Cukup lihat apinya dari atas, udah kelihatan tuh apinya. Oh, berarti ada kayu bakarnya di bawah tuh. Kayu. Artinya nggak mesti jauh-jauh ngelihat orang itu lagi diberikan anugerah oleh Allah. Lihat aja, ada yang hasud nggak sama dia? Ada. Oh ya, berarti lagi diberikan anugerah oleh Allah. Paham tuh ya? Dari dulu sampai zaman sekarang pasti orang soleh ada yang hasud. Nabi Muhammad aja ada yang hasud, dikatain sihir, penyihir, dikatain dukun, begitu ya. Apalagi sekarang nih, habaib, banyak banget yang hasud. Sada Ba'alawi lagi habis, biarin aja, begitu ya. Ini menunjukkan bahwa Allah lagi pengen nunjukin kalau mereka masih di jalan daripada datuk-datuknya, karena datuk-datuknya dihasut, Pak, dibunuh. Sayyidina Husain dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Umar dibunuh. Orang-orang soleh itu begitu. Ada aja orang yang kagak demen, begitu ya. Makanya ketika dengar dakwanya Habib Muhammad Al-Haddar, Habib Ali bin Syahab dengar bahwa Habib Muhammad Haddar dimasukin di dalam bui, langsung kata Habib Ali bin Syahab, datuknya Habib Abdullah bin Syahab, dia bilang begini, alhamdulillah sekarang ana yakin dakwahnya Habib Muhammad Al-Haddar masih seperti dakwah datuknya. Karena selama ini Habib Muhammad Haddar dakwahnya menyebar kemana-mana,
Orang mungkin kenal beliau banyak, cuman enak mulu ceritanya begitu. Fulan diundang makan, dijamu, tapi berita dimasukin bui belum ada nih. Nah ini sekarang, oh berarti alhamdulillah. Jadi jangan dikira dakwah enak terus, pasti ada yang nggak enaknya. Nah, gitu ya. Wa qultu fil ma'na ala hadzal mabna ma min nabiyyin aw waliyyin kamilin nushrat lahu ar-rayatu illa udi. Enggak ada seorang nabi dan seorang wali yang sempurna yang mana dikibarkan benderanya kecuali pasti ada kayu bakar yang menyulut sampai akhirnya enggak suka sama itu dia nabi, enggak suka sama itu wali. Wa ta'awwad billah min syarrihim, mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukannya orang-orang hasud. Wasta'in billah wa tawakkal alaih, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan bersandarlah tawakal kepada Allah. Kita mau bikin maulid biar orang tuh dengar nasihat, biar orang tuh kenal sama habaib, ada aja. Jangan bikin di sini berisik. Apaan tuh genjreng gitu. Gitu ya, ada. Biar orang ingat sama Tuhannya, biar dia ingat sama jasa nabinya. Biar kampung ini berkah didatengin sama orang soleh. Kita menjadi asbabnya. Masih ada orang yang nggak suka, nggak demen, nyumbang kagak, teriaknya lama bener gitu ya. Udah gitu nyumbangnya cuma dikit, komennya banyak banget. Nih kalau bisa begini nih, kalau bisa ntar sini, kalau bisa gue duduknya jangan di bawah, di panggung juga, kan gue nyumbang. Mau nyumbang berapa? 20.000. Ya Allah, 20.000 pengen di atas. 20.000 jelek. Kalau kuliah gitu. Hasud pasti ada aja ya. Begitu ya, nggak suka ada aja. Tapi ente kudu tahu bahwa orang soleh nggak ada nabi, nggak ada wali yang sempurna, melainkan ada yang hasud. Paham tuh? Jadi jangan goyang begitu. Ustaz nggak boleh. Ya udah, kalau nggak boleh, nggak bisa di situ, kita mesti ada tempat yang lain. Nggak mesti harus di situ. Yang penting istiqomah. Yang penting terus kenalin orang-orang dengan nabinya, kenalin orang-orang dengan salafnya, kenalin orang-orang dengan ulamanya. Begitu ya. Kan minimal orang soleh datangnya itu menjadi paku bumi buat kampung kita. Minimal nih kampung nih dijaga sama Allah, dapat keberkahannya, betul gak? Syukur-syukur ada doa yang diijabah sehingga Allah jadikan yang dihadir di situ jadi orang soleh, atau minimal keturunannya ada yang menjadi orang soleh berkat satu kehadiran majelis. Nggak ada yang tahu. Karena seperti air hujan, tahu air hujan? Random, titik yang mana random. Nggak mesti harus satu ini di sini, enggak. Jadi bisa jadi berkahnya itu kayak begitu, random aja udah gitu. Yang paling banyak yang dapetin tuh air. Mana air hujan bakalan dapet yang banyak? Yang paling rendah dicari. Di paling rendah mana tuh air tuh, yang kumpulnya di situ tuh. Yang datang hatinya tawadhu, yang rendah hati, nggak merasa lebih besar dari orang lain, yang terus memohon kepada Allah. Begitu, itu yang sumber airnya datangnya di situ tuh. Rahmatnya turunnya ke situ lebih banyak. Kalau yang merasa paling tinggi gunung, mana ada air ngumpul di gunung, di atas di puncuknya gitu, nggak ada. Ntar kalau udah ada danaunya, apa namanya tuh? Apa kalau di atas gunung tuh ada tuh kayak itu apa namanya? Hah? Iya, kayak kawannya begitu. Itu karena dia cedok ngumpul begitu ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu ini bisa menjadi pegangan buat kita. Senantiasa kita bertawuz kepada Allah, terus memohon perlindungan kepada Allah, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tahun baru ini tambah berkah, tambah sehatnya dipakai untuk ibadah, hartanya dipakai untuk ibadah, dipakai untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun ini Allah berikan kita taufik beramal soleh. Yang sudah lewat mudah-mudahan Allah ampunin. Dosa-dosa yang pernah kita lakuin di tahun kemarin mudah-mudahan dimaafin, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan generasi yang soleh dan solehah, manfaat dunia wal akhirah. Ini hari Selasa tanggal 10 ya, hari tanggal 10 Muharram. Banyak sunnahnya di hari Selasa itu, diantaranya silaturahim, kunjungin orang soleh, kemudian pakai celak, ngusap anak yatim, maksudnya kasih sayang, dikasih duit, jangan diusap doang, duitnya kagak, gitu ya. Terus kemudian sunnah puasa, sunnah pas buka puasanya tausiah alal ilah, ditambahin warna dalam makanan pada saat makan bersama keluarga. Biasanya cuma 2 lauknya, tempe sama tahu, tambahin dah sama ayamnya, begitu ya. Oh biasanya ayam udah ada Ustaz, tempe tahu udah biasa itu. Ya udah tambahin 10 juta di bawah piring. Ya gitu. Ya, biar digirang. Begitu ya. Itu sunnahnya. Terus kemudian sunnah baca ayat kursi 360 kali. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, kalau enggak 500, kalau enggak 200. Sebanyak-banyaknya dah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala keburukan yang datang di tahun ini insyaallah. Ala hadini wa kun salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna la lada ashrafna fatub alayna tauba tagsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو دينة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطش الصحب والحمد للإله في البدء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.